Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita dikumpulkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu kita mempelajari tentang makna surat Al-Fatihah. Di pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alhamdu, ini kalau diterjemahkan segala puji. Ini telah kita sebutkan bahwa menerjemahkan alhamdu dengan segala puji ini tidak tepat, tidak pas, karena masih kurang. Terus pertanyaannya, apa yang tepat? Maka kita katakan tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada bahasa yang, yaitu bahasa selain Arab, yang bisa menyamai bahasa Arab dalam alhamdu. Jadi kalau translate itu terjemahan kata per kata, maka alhamdu nggak bisa diterjemahkan. Sehingga ketika dipaksakan terjemahnya dengan segala puji, kalimat puji ini nggak tepat. Kenapa? Karena pujian dalam bahasa Arab ini bermacam-macam. Nah, sedangkan alhamdu telah kita sebutkan, alhamdu pujian yang muncul karena rasa cinta dan pengagungan. Nah, jadi pujian yang muncul karena rasa cinta dan pengagungan, itu namanya alhamdu. Yaitu kita memuji Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sangat cinta kepada Allah Ta'ala dan kita sangat mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, itu namanya alhamdu. Sedangkan pujian yang muncul karena sebagai tanda terima kasih telah memberikan sesuatu kepada kita, itu namanya pujian juga. Itu kalau di bahasa Arab namanya syukur. Sehingga ada namanya bersyukur. Syukur itu apa? Memuji Allah karena Allah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Itu yang artinya memuji juga. Kemudian di bahasa Arab itu ada namanya al-madhu. Al-madhu, pujian kosong. Yang penting saya muji, mau cinta maupun tidak, ya, itu nggak harus cinta, nggak harus mengagungkan. Seperti misalkan kita muji karena kita sebagai MC, kita muji wali kota, kita muji presiden, dengan mulut kita puji-puji orang itu karena kita sebagai MC-nya, padahal hati kita bencinya luar biasa. Nah, kita muji dengan lisan kita walaupun hati kita benci, namanya apa? Pujian juga. Nah, jadi bahasa Indonesia seperti itu. Maka itu intinya alhamdu ini kalau diartikan dengan segala puji itu nggak tepat. Kenapa? Karena pujian banyak sekali macamnya. Nah, maka yang pas ya kita maksudkan alhamdu segala puji. Ya, segala puji apa? Yang muncul karena cinta dan pengagungan. Karena kita sangat mencintai Allah Ta'ala dan kita sangat mengagungkan Allah, sehingga itu dinamakan dengan alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Rabb diartikan dengan Tuhan. Tuhan itu apa?
Tuhan itu memiliki 3 makna. Sehingga dinamakan Tuhan karena dia itu memiliki 3 makna. Maknanya apa? Yang pertama Tuhan. Jadi kalau tidak ada 3 makna ini berarti bukan Tuhan. Jadi makna kalimat Tuhan itu apa sih? Kalau orang kata Tuhan itu apa sih? Nah, jadi Tuhan itu maknanya 3. Yang pertama Tuhan Sang Pencipta. Pencipta itu ada sendiri namanya Khalik. Al-Khalik. Al-Khalik itu zat yang menciptakan. Tuhan termasuk menciptakan. Jadi Tuhan itu 3. Yang pertama menciptakan. Kemudian yang kedua setelah menciptakan, merawat. Mudabbir, yaitu merawat. Merawat ini dengan kenikmatan, memberi nikmat. Jadi Al-Khalik Ar-Razik. Khalik pencipta, Ar-Razik pemberi rizki, merawat makhluk tersebut dengan rizki. Kemudian yang ketiga mengatur. Mengatur itu kalau Allah Ta'ala mengatur makhluk dengan takdir, sehingga semuanya diatur, semua pergerakan hamba semuanya ada takdirnya. Tidak ada orang yang bisa mentakdirkan sendiri, tidak ada. Semua yang terjadi karena Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz. Semua. Sehingga kalau namanya Tuhan, berarti Tuhan itu yang pertama dia menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, sesuatu yang sudah diciptakan dirawat. Dirawatnya dengan apa? Dikasih kenikmatan untuk kelangsungan hidup bagi makhluk tersebut, supaya makhluk itu bisa hidup. Kemudian yang ketiga, setelah dirawat maka semuanya diatur, tunduk sama peraturan Allah Ta'ala, sehingga semua yang terjadi menimpa dia semuanya sudah Allah takdirkan, tidak bisa kuat dari takdir Allah Ta'ala. Nah, itu yang dinamakan dengan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan. Dan Rabb itu memang artinya Tuhan. Jadi artikan Rabb itu Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, ini semesta alam ini akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Alam semesta itu apa? Sehingga dinamakan dengan alamin, alam. Namanya alam semesta. Allah adalah Tuhan alam semesta. Alam. Alam itu apa? Alam itu secara bahasa. Alam itu artinya penunjuk jalan. Jadi kalau kita jalan nanti ada tanda. Sana misalkan ke pantai, ke sana, kemana, nah itu. Nah, penunjuk jalan seperti ini itu dinamakan dengan alam. Nah, jadi alam itu artinya itu penunjuk. Lah, itu secara bahasa ya. Jadi alam semesta itu, alam itu artinya penunjuk. Sedangkan maknanya alam semesta itu apa? Alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah. Jadi alam semesta itu apa? Segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Berarti alam semesta ini apa? Makhluk. Alam semesta itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga saya itu alam semesta. Demikian juga ucapan saya, perbuatan saya, tingkah laku saya, itu semuanya alam semesta semua. Karena itu semuanya makhluk semua. Nah, kenapa kok alam makhluk itu dinamakan dengan alam semesta? Itu kenapa kok makhluk itu dinamakan dengan alam? Karena makhluk yang menunjukkan adanya Sang Khalik. Jadi gini kalau ditanya ya, Anda kan beriman tentang adanya Tuhan. Karena itu keyakinan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau ditanya, misalkan kita ditanya ya, dari mana Anda tahu kalau Tuhan itu ada? Misalkan ini ada orang ateis, orang komunis. Ya, di mata mana Tuhan ada? Siapa yang pernah melihat? Anda pernah lihat Tuhan nggak? Atau mendengar suaranya? Karena orang-orang komunis kan mereka tidak
percaya, tidak beriman sama Tuhan karena Tuhan nggak kelihatan. Karena katanya orang komunis, orang ateis, namanya sesuatu yang kita percaya ada itu harus bisa kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Itu orang komunis seperti itu. Kenapa orang ateis nggak beriman sama Tuhan? Karena kata mereka Tuhan nggak bisa dilihat. Padahal kalau mereka ditanya ya mau jujur ya, kalau mereka itu orang komunis mau jujur, kalau mereka ditanya kamu percaya nggak bahwa aliran listrik itu ada? Percaya, setrum itu percaya mereka. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Berarti konsekuensinya kan nggak kelihatan, berarti jangan percaya kamu. Coba lihat apa megang aliran listrik itu yang gede itu di jalan-jalan itu, kalau berani kan? Nggak berani dia. Menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang ada itu nggak harus kita lihat. Karena indera kita itu lemah, nggak segala sesuatu yang ada harus bisa kita indrawi. Harus kita terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Sehingga orang ateis ini kacau, rusak otak mereka. Nah sekarang kalau ditanya misalkan ya, ini Bapak dan Ibu ya, kita semuanya kan percaya, beriman, gak ada keraguan sama sekali bahwa Tuhan ada, Allah adalah ada. Sekarang kalau ditanya, bagaimana cara Anda mengetahui kalau Allah itu ada? Buktinya mana? Tandanya mana? Dengan cara apa Anda itu menetapkan Allah itu ada? Maka kita katakan, kita menetapkan adanya Allah dengan 1 dari 4. Nah, jadi 1 dari 4 itu nanti bukti adanya Allah Ta'ala. Dalil yang kita pakai, alasan yang kita pakai untuk menetapkan sang Tuhan itu ada. Apa dalilnya? Dalilnya ada 5. Yang pertama, dalilnya fitrah. Secara fitrah semua makhluk manusia itu diciptakan, semua fitrah mereka pasti menetapkan adanya Tuhan. Nah itu Rasulullah mengatakan ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah. Yang merusak itu lingkungan. Kalau anak itu sesuai fitrahnya pasti menetapkan. Maka dari itu diteliti sama para ilmuwan. Saya baca kaget juga. Ada ilmuwan Eropa, kalau nggak salah dari Prancis. Dia pengen meliti hukum asal manusia itu beragama atau ateis. Jadi hukum asal manusia itu beragama atau ateis. Itu hukum asal manusia itu. Setelah itu berarti kalau kita katakan hukum asal manusia beragama, berarti ateis itu kan baru muncul. Akhirnya dia itu keliling ke suku-suku pedalaman di Amerika, kemudian di Eropa, kemudian juga suku di Australia, termasuk di Indonesia. Dia datangi suku-suku pedalaman yang nggak pernah tersentuh dengan dunia luar. Dan dari penelitian dia mendatangi ratusan suku pedalaman. Kata dia, tidak ada satupun suku pedalaman kecuali mereka percaya akan adanya sang pencipta. Gak ada namanya suku pedalaman itu keyakinannya ateis, komunis, itu gak ada. Cuma mereka itu menyembah sesuatu, cuma menyembahnya beda-beda. Ada yang menyembahnya roh nenek moyang, ada yang menyembahnya batu, ada yang menyembahnya pohon. Tapi semua suku pedalaman menyembah Tuhan pasti itu. Berarti menunjukkan apa? Hukum asal manusia itu pasti mereka mencari Tuhan. Dan itu fitrahnya bisa dihilangkan. Begitu Fir'aun walaupun kayak apa, bahasa kita itu kayak istilahnya bajingan tengik lah bahasanya itu Fir'aun ini. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Ketika tenggelam, Fir'aun sadar dia itu pendusta terhadap fitrahnya. Fir'aun masuk Islam. Sampai dia ketika tenggelam mengatakan saya sekarang beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Sombongnya hilang. Demikian juga dulu Uni Soviet ketika jatuh, Uni Soviet dalam perang dunia jatuh, kan dibagi-bagi negaranya itu, negara banyak dibagi-bagi. Semua negara-negara pecahan, semuanya masuk ke agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Kenapa? Stres, orang gak punya Tuhan. Secara fitrah itu gak bisa. Jadi dari mana kita bisa menetapkan adanya Tuhan? Yang pertama fitrah.
Yang kedua, kita bisa menetapkan adanya Tuhan. Yang kedua itu dengan akal, logika. Nah, logika ini kita bahas ini, alam semesta. Secara logika tidak ada, ini nggak masuk logika ya. Secara logika segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Tidak ada sesuatu yang muncul ujuk-ujuk. Secara logika nggak mungkin. Kalau ada sesuatu mesti ada yang mengadakan. Nggak ada konsep ujuk-ujuk dalam otak, itu nggak mungkin. Logika nggak nyanda, maksudnya nggak nerima. Logika itu kalau sesuatu datang tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah itu Imam Abu Hanifah pernah debat sama orang-orang ateis di zaman itu. Dan Imam Abu Hanifah itu cerdas, ulama yang sangat-sangat cerdas beliau ini. Logikanya kuat. Beliau sering bantah orang-orang ateis zaman itu. Nah pernah suatu ketika ini beliau itu janjian debat sama orang ateis. Ditetapkan tempatnya, ditetapkan waktunya. Orang-orang ateis sudah datang. Imam Abu Hanifah sengaja terlambat, disengaja memang. Nah, akhirnya ketika mereka sudah nunggu lama sekali, Imam Abu Hanifah baru datang. Akhirnya mereka marah lah, wahai Abu Hanifah, kan kita sudah janjian ketemu di sini jam sekian, kok datangnya terlambat lama sekali. Maka beliau dengan logikanya juga ngomong gini, saya tadi terlambat karena saya lewat pantai. Saya melihat ada pohon nebang diri sendiri menjadi kapal. Setelah itu jalan sendiri, kemudian ngangkat barang-barang. Kemudian barang-barangnya dibawa, setelah itu selesai diturunkan. Nggak ada nahkodanya, tidak ada yang mengarahkan, itu nggak ada. Saya lihat pemandangan seperti ini, sehingga saya terlambat. Apa kata orang-orang ateis ini? Oh, ini orang gila mungkin Abu Hanifah ini. Mana ada pohon nembang diri sendiri, kecuali film kartun mungkin kan gitu. Ini kok bisa-bisanya pohon nembang diri sendiri, kemudian bikin kapal, jalan sendiri, naikkan barang. Gak mungkin ada gitu. Gak mungkin kapal bikin sendiri, mesti ada yang bikin kan gitu. Maka Imam Abu Hanifah dari sini diskusinya selesai. Apa kata beliau? Jika seandainya cuma satu pohon tiba-tiba ujuk-ujuk berubah jadi kapal, nggak masuk akal gitu. Apalagi langit yang besar seperti itu, apalagi bumi yang luas seperti ini, nggak mungkin ujuk-ujuk, pasti ada yang mengadakan. Akhirnya di mereka semua, setelah itu masuk Islam mereka. Sehingga maksudnya apa? Konsep logika, tidak mungkin ada sesuatu kalau nggak ada yang mengadakan. Sehingga logika selama itu Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan? Ujuk-ujuk muncul tiba-tiba datang manusia. Tidak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin juga. Sehingga kemudian cuma ketiga, yaitu kalian itu ada karena ada zat yang mengadakan. Itu namanya logika. Jadi kita bisa menetapkan wujudnya Allah dengan apa? Dengan akal. Dengan akal. Akal itu apa? Yaitu kita adanya makhluk sebagai tanda adanya sang khaliq. Kemudian yang ketiga, cara menetapkan adanya Allah itu dengan indera. Bisa nggak kita tetapkan dengan indera? Bisa. Dengan apa? Dengan kita melihat pengabulan doa. Coba misalkan ada seorang sahabat ya, ketika Rasulullah sedang khutbah, ini orang Badui datang, mata dia, Rasulullah sudah lama sekali nggak turun hujan, sampai paceklik, sayuran kita sampai kering, kemudian ya binatang kita pada mati. Tolong ya Rasulullah, berdoa sama Allah supaya dikabulkan, yaitu supaya turunkan hujan. Rasulullah mengatakan, Rasulullah belum turun tangannya sudah hujan deras, langsung dikabulkan sama Allah telah doanya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pengabulan doa kita kayak didengar sama Allah Ta'ala itu sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Ya mungkin nggak ada. Kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir nanti, dengan kita bisa mengetahui Allah dengan ayat yang Allah turunkan. Ayat itu nanti ada dua, ada namanya ayat syariah, itu namanya firman Allah, Al-Quran. Al-Quran bicara tentang Allah Ta'ala detail. Kemudian yang kedua ada namanya ayat kauniyah, itu yang sering dinamakan dengan mukjizat.
yang diberikan kepada Nabi. Nggak mungkin Nabi bisa menyembelah lautan bisa terbelah kalau nggak ada Tuhan, nggak mungkin. Dan itu bisa dilihat zaman itu. Rasulullah membelah rembulan jadi dua, nggak mungkin, kecuali mesti ada Tuhan yang mengatur itu. Nah, jadi intinya di sini bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita, kepada makhluk, kepada kita bahwa Allah ada. Dari mana kita bisa tahu ada Allah? Maka adanya makhluk itu sebagai tanda. Maka makhluk, kenapa kok makhluk dinamakan dengan alam semesta? Karena makhluk yang menunjukkan akan adanya Sang Khalik. Nah, jadi pahami ya? Jadi kenapa kok namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam semesta tadi saya sebutkan, alam semesta itu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Alamnya makhluk, itu namanya alam semesta. Kenapa kok alam makhluk dinamakan alam semesta? Karena makhluk yang menunjukkan Sang Khalik. Adanya makhluk berarti ada yang bikin. Ada yang bikin. Lah siapa yang bikin itu? Berarti Allah Ta'ala. Sehingga makhluk sebagai penunjuk kepada kita bahwa adanya Sang Pencipta. Oleh itu intinya secara logika bahwa Allah itu ada. Secara logika kita bisa menetapkan secara logika. Nah itu kalau ada orang nggak percaya Tuhan, logikanya rusak, otaknya rusak. Jadi orang tolol, bodoh sekali kalau dia itu nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena adanya makhluk sebagai penunjuk akan adanya Sang Khalik. Nah itu orang-orang Badui yang masih fitrahnya masih bersih-bersih. Mereka itu fitrah, walaupun mereka nggak punya ilmu sama sekali. Mereka nggak pernah sekolah, makan bagus sekolah nggak pernah. Mereka itu nggak pernah kuliah, tetapi mereka bicara tentang fitrah. Mereka menetapkan adanya Tuhan. Banyak ucapan-ucapan mereka disebut oleh para ulama. Contohnya misalnya gini, ada seorang Badui ditanya, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Iya, percaya. Akhirnya ditanya, dari mana kamu percaya? Maka beliau mengatakan secara logika itu, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Itu secara fitrahnya beliau mengatakan, kalau ada kotoran kuda atau kotoran onta di sebuah jalan, menunjukkan adanya onta yang lewat di sini. Nggak mungkin ada kotoran onta, nggak pernah ada onta. Misalkan di Indonesia, kok tiba-tiba ada jalan kotoran onta semua gitu. Wong di Indonesia nggak ada onta kan gitu, kecuali di kebun binatang. Kalau kita berjalan kok ada kotoran onta, ya berarti ada onta yang lewat sini. Al-ba'ratu tadullu al-ba'ir. Kotoran onta sebagai penunjuk akan adanya onta yang pernah lewat di situ. Wasairu yadullu al-masir. Bekas langkah kaki. Kalau ada orang melangkah kakinya, bekas langkah kaki menunjukkan pernah ada orang yang melangkah di sini. Setelah itu beliau mengatakan, maka langit-langit yang banyak bintang-bintangnya, bumi yang luas, yang ada gunung, ada samudranya, bukankah itu menunjukkan akan adanya Allah yang menciptakan? Karena nggak ada namanya konsep ujuk-ujuk, itu nggak ada. Kalau kita dulu belajar ada namanya teori Darwin. Teori Darwin itu apa Bapak Ibu? Katanya manusia itu dari kera. Yo, Darwin itu kera, monyet kalau dia itu. Kalau kita bukan dari kera, kita dari anaknya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan sama Allah Ta'ala. Kita bukan jelmaan kera gitu. Darwinnya saja yang jelmaan kera, kalau kita enggak. Dia munculkan teori, namanya teori Darwin. Manusia itu sebenarnya itu jelmaan dari kera yang berubah, makanya jadi manusia. Ya dianya yang kera. Kalau kita enggak. Kita makhluk yang Allah ciptakan dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dari siapa? Enggak dari siapa-siapa. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Jadi kita percaya bahwa enggak mungkin konsep ujuk-ujuk ini, enggak mungkin. Adanya langit, adanya bumi, demikian juga langit ada matahari, bulan, perjalanan sangat rapi sampai sekarang enggak pernah tabrakan langit dan bumi. Nah, itu menunjukkan adanya Mahathir. Kalau enggak ada Mahathir enggak mungkin. Nah, sehingga ada juga seorang Badui ditanya gini, gimana kamu tahu kalau Allah itu ada? Dia mengatakan gini, coba kamu lihat ya, bayangkan ya, ada batu tertutup
kenceng batu itu, namanya batu ya, bisa orang masuk keluar masuk. Tapi subhanallah ya, batu itu rupanya ada kehidupan, ada sesuatu yang hidup di batu itu. Setelah hidup nanti semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau sudah besar, batunya dipecah keluar makhluk hidup itu. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih minum? Di batu, ada batunya kan gitu. Yaitu apa? Telur. Coba ini kita lihat telur ayam itu ya, telur ayam kan cangkangnya kan penuh kan itu. Ini kalau dipecah ya, telur ayam masih baru dipecah, nggak ada apa-apa. Ya, badannya cuma cairan saja kan itu, ada kuning telur, ada putih telur dimakan. Rupanya dalam telur itu yang cairan itu rupanya ada kehidupan. Nanti akan berubah menjadi bibit. Setelah itu nanti mulai ada kehidupan sampai akhirnya menjadi anak ayam. Setelah kuat, telurnya dipecah keluar. Siapa yang ngasih makan gitu loh? Siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih minum? Binatang itu sampai hidup, Allah yang menjamin rezekinya. Bahkan ya, ini kalau lihat ya, karena saya itu punya keluarga saya itu punya ternak ayam, jadi kita paham sedikit ayam. Ayam itu ya subhanallah ya, kita kalau punya ternak ayam misalkan isinya ribuan, ternak di kita ini kan sekarang gede-gede ternak itu. Ada teman bikin ternak ayam sampai 3 tingkat. Satu tingkatnya isinya 20.000. Dan dia bikin 2 lantai, dua bangunan. Ini 3 tingkat, ini 2 tingkat. Semuanya itu isinya 120.000. 120.000. Kalau seandainya sudah dipanen, kemudian dibersihkan semua, diisi. Ayam-ayam masih kecil itu, masih bayi, namanya DOC. Padahal ini pabriknya itu jauh. Hampirnya pabriknya itu jauh dari Tegal, terkadang DOC dari Bandung. Ayam bayi ini telur dipecah, sudah keluar dipecah, dibawa. Nah, truk itu bawa sampai kandang ayam yang jauh-jauh itu. Perjalanannya 1 hari. Berarti ayam keluar dari cangkang sehari gak makan gak minum. Karena masih perjalanan itu. Subhanallah, sehari sampai sana baru nanti kasih makan, kasih minum. Rupanya subhanallah ya, ayam itu ketika keluar dari cangkangnya, dia sudah memiliki makanan cukup untuk sehari. Sehingga selama sehari gak usah makan dan minum, gak usah disusui juga karena ayam kan gak butuh disusui kan gitu. Sehari itu memang sudah ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Baru nanti setelah itu sampai ke ternak ayam, baru nanti kasih minum, kasih makan. Jadi kalau seandainya ada binatang hidup di dalam batu sampai besar, ketika sudah besar dipecah, siapa yang ngasih makan kepada dia? Mesti ada zat yang mengatur dia. Gak mungkin kalau gak ada. Nah itu intinya Allah itu mesti ada, tidak mungkin tidak. Dari mana kita bisa tahu Allah ada? Ya karena ada makhluk. Karena ada makhluk yang menciptakan, mengatur, rapi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Coba ya matahari ya, kalau kita lihat ya, matahari itu kan dari dulu sampai sekarang perputarannya kayak gitu terus. Matahari itu terbitnya, tempat terbitnya matahari itu ada 3. Nah itu kalau kita baca di Al-Quran itu ada disebutkan 1 tempat terbit, ada juga 2 tempat terbit. Allah telah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi, Tuhan pemilik tempat terbit 1 dan tempat tenggelam 1. Tapi dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, Tuhan pemilik 2 tempat terbit dan 2 tempat tenggelam. Berarti terbitnya matahari, tenggelamnya matahari itu ada berapa? Ada 3. Ada namanya jalur utama, namanya jalur khatulistiwa. Tapi terkadang matahari ke sini, terkadang matahari ke sana. Coba nanti kalau bapak ibu-ibu perhatikan ya, coba dicek. Kalau saya sering perhatikan, kan kita punya masjid atau musola. Sekarang coba lihat ya, sekarang ya, mungkin matahari itu kapan-kapan suatu ketika itu pas tepat di atas, sehingga zuhur itu nggak ada bayangan ke sana, nggak ada bayangan ke sini. Tapi terkadang matahari itu nanti ke selatan, sehingga suhunya panas sekali.
Lantai yang sini tuh panas sekali, yang sini nggak panas, sejuk. Makanya kalau kita sholat di sini enak. Terasnya itu yang sini itu seger. Tapi terkadang biasanya matahari ke sana, ke utara, sehingga yang terasnya di utara itu panas sekali kalau kita sholat di situ. Akhirnya segernya kalau kita sholat di sini. Dan itu kayak gitu terus berjalan, nggak pernah berubah. Lah siapa yang mengatur ini? Allah Ta'ala yang mengatur. Kalau seandainya Allah sekali tidur saja, pecah semua, tabrakan semua itu. Nah itu kenapa Allah telah sebutkan dalam surat ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah dihinggapi rasa ngantuk, apalagi tidur. Sampai pernah ada orang bertanya sama seorang ulama, kok bisa ya Allah itu tidak pernah tidur dari dulu sekali itu, sejak sebelum ada alam semesta, langit dan bumi, Allah tidak pernah tidur sampai sekarang. Kok bisa ya Allah itu nggak tidur? Akhirnya dia ngomong itu. Coba, kalau kamu nggak percaya Allah itu nggak pernah tidur ya, kamu tak kasih 2 botol gelas dari kaca, kamu pegang dengan 2 tangan, jangan dilepas, kamu pulang, jangan ditaruh, pegang terus, tidak boleh ditaruh. Besok bawa ke sini, akhirnya dia pulang bawa 2 botol. Tapi kata gurunya kan gak boleh ditaruh kan, akhirnya dipegang terus. Dia pengennya poin jangan sampai tidur jatuh ini kan itu. Akhirnya dia berdiri megangi botol berdiri les gitu. Sekali les lepas lah itu, jatuh pecah semua botolnya. Akhirnya besoknya bawa botolnya kepada gurunya, Syekh, Pak Ustadz, pecah semua Pak Ustadz botolnya itu. Lah katanya kan kamu kan katanya bisa bawa. Iya saya sudah berusaha untuk tidak tidur sehari saja itu les jatuh juga gitu. Maka gurunya mengatakan kalau seandainya Allah les sedikit ya, les sedikit tabrakan semua itu alam semesta itu, maka Allah tidak pernah tidur. Nah itu dari dulu sampai sekarang rapi alam semesta. Kenapa? Karena ada yang mengatur, ada zat yang mengatur. Nah jadi intinya bahwa alam semesta itu namanya makhluk yang menunjukkan akan adanya sang Khalik. Adanya kita menunjukkan adanya zat yang menciptakan kita ya. Adanya gunung, samudra, matahari, bulan menunjukkan akan adanya zat yang telah menciptakan. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya alam semesta. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Nah semesta alam itu. Nah, semesta alam yang Allah ciptakan atau makhluk yang Allah ciptakan dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Di ruangan besar sekali ini kumpulan makhluk yang Allah telah ciptakan, yang Allah bikin. Kumpulan ini semua, ruangan yang besar ini, nah itu yang sering dinamakan dengan alam semesta. Semesta alam. Nah, itu. Jadi semesta alam itu makhluk yang ditaruh atau yang dikumpulkan semua yang Allah ciptakan di sebuah ruangan besar sekali. Nah ruangan itu yang sering dinamakan dengan alam semesta. Semesta alam. Nah, itu namanya kumpulan makhluk. Sehingga semua yang ada di dalamnya semuanya makhluk semua. Nah alam semesta yang Allah ciptakan besarnya luar biasa. Kita dari penelitian para ilmuwan, jadi ilmuwan itu kan meneliti bintang-bintang di tata surya. Rupanya bumi kita yang kita injak ini, yang besarnya seperti ini ya, itu cuma debunya alam semesta. Jadi kayak debu yang terbang-terbang itu ya, dibagi 2. Setengahnya bagi 2 lagi, setengahnya lagi bagi 2 lagi, setengahnya lagi bagi 2 lagi, terus sampai 10 kali lipat. Sehingga bahwa bumi itu kecil sekali di alam semesta. Kenapa? Alam semesta besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa alam semesta. Nah ini alam semesta itu luar biasa. Allah ciptakan besarnya luar biasa. Nah saya gambarkan sekarang ini, Bapak dan Ibu, saya gambarkan alam semesta itu kayak apa sih? Alam semesta yang Allah ciptakan itu seperti apa? Sehingga nanti ada namanya dinamakan alam semesta atau semesta alam. Itu seperti apa sih? Semesta alam itu gambarannya kayak trompet.
bed. Jadi semakin ke atas semakin besar, makin besar, makin besar, besar. Sehingga yang paling atas itu yang paling besar. Lah yang paling atas ini apa? Atapnya namanya, atapnya alam semesta. Itu apa? Itu namanya Arsy. Singgasana Allah Ta'ala. Dan di atasnya situ Allah Ta'ala. Maka itu di atasnya Arsy itu atas, atapnya alam semesta. Sehingga di paling atas alam semesta, paling atas itu singgasana Allah Ta'ala. Di atasnya Allah Ta'ala sendirian. Dan Allah gak ada temannya. Allah sendirian bersemayam di atas Arsy. Allah bersemayam di atas istana atau di atas singgasana. Nah, itu banyak sekali ayat Allah Ta'ala mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas Arsy. Kayak raja yang punya singgasana. Jadi alam semesta yang paling tinggi dinamakan dengan atapnya, penutupnya. Itu namanya Arsy, singgasana semesta yang Allah telah ciptakan. Nanti Arsy milik Allah Ta'ala memiliki 8 tiang. Jadi singgasana itu anak besarnya ada tiang-tiang penyangga kayak kursinya kita itu mesti kan ada cagaknya itu. Kalau kita 4 cagaknya itu anak kecil. Kalau kursinya besar cagaknya banyak. Nah cagaknya ini tiangnya itu singgasana Allah tiangnya ada 8. Dan setiap tiang ada malaikat yang diciptakan untuk menyangga. Ada malaikatnya. Lah malaikat yang menyangga singgasana Allah ini namanya Hamalatul Arsy. Mungkin Bapak Ibu mungkin baru dengar, tidak apa-apa. Karena malaikat Hamalatul Arsy ini jarang disebut. Kalau di sekolah kita dulu, kita itu biasanya kalau belajar malaikat itu ada 10 katanya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, kemudian Israil dan yang lainnya. 10 tak. Malaikat banyaknya luar biasa itu. Malaikat tak terhingga jumlahnya. Bukan hanya 10, banyak sekali malaikat, nggak terhingga. Makhluk terbanyak yang Allah ciptakan malaikat. Nah, nanti malaikat itu macam-macam, banyak sekali jenis mereka. Di antara jenis malaikat yang diciptakan hanya untuk menyangga, mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Nah, namanya apa? Hamalatul Arsy. Namanya malaikat Hamalatul Arsy. Jumlahnya berapa mereka? Jumlahnya 8. Jumlahnya 8. Karena Allah Ta'ala berfirman wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan menyangga singgasana Allah pada hari itu di atas semua makhluknya ada 8. Nah 8 itu namanya Hamalatul Arsy. Ini berarti malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikat ini, malaikat namanya Hamalatul Arsy. Allah sebutkan juga di surat Ghafir ayat 7, 8, 9. Malaikat Hamalatul Arsy itu berdoa terus mendoakan orang-orang yang beriman. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat yang menyangga singgasana Allah dan sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiru lil ladzina amanu. Mereka terus mintakan pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Doanya Masya Allah itu bagus sekali doanya malaikat Hamalatul Arsy. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini di surat Ghafir ayat ke-7. Tuhanku, sesungguhnya rahmat Engkau dan ilmu Engkau telah menutupi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Tolong ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan jaga mereka dari azab neraka. Setelah itu doanya apa? Coba lihat doanya, Masya Allah, ini hebat. Malaikat Hamalatul Arsy mengatakan Rabbana, beriman ke surga Aden allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai dari orang tua, istri dan anak. Kumpul kembali nanti di rumah surga Aden. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Itu doanya siapa? Malaikat Hamalatul Arsy. Jadi Allah itu bersemayam di atas singgasana Allah namanya Arsy, dan Arsy atapnya alam semesta.
Arsy memiliki 8 tiang, setiap tiang ada malaikat yang menyangga. Malaikatnya namanya Hamalatul Arsy. Besarnya malaikat ini di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Udzina li an uhadditsakum bihamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada kalian tentang malaikat Hamalatul Arsy. Baina sahmati udhunihi ila atiqihi tahtufuhu tayr famanu mi'at sana. Beliau mengatakan, antara telinga sampai pundaknya malaikat, telinga yang dititik biasanya yang dikasih anting, rombongan telinga sini yang bawah, bukan yang di atas ya. Telinga yang di sini nih, yang di bawah ini, sampai ke pundaknya malaikat, kalau burung terbang nggak pernah berhenti, butuh waktu 800 tahun. Jadi kalau ada pesawat jet ya, terbang terus 800 tahun nggak pernah berhenti, itu baru sampai telinga dan pundaknya malaikat. Besarnya kayak apa itu? Besarnya kayak apa? Ini baru pundak sama telinga ini. Itu pesawat jet butuh waktu 800 tahun. Itu baru telinga sampai pundak. Besarnya kayak apa malaikat? Besarnya luar biasa. Besar sekali lah malaikat ini. Menunjukkan apa? Singgasana Allah kayak apa besarnya. Allah Ta'ala kayak apa besarnya itu. Jadi luar biasa. Allah Ta'ala besarnya luar biasa. Nah, jadi ada singgasana, kemudian tadi ada tiang, ada malaikat yang menyangga, jumlahnya 8. Besarnya luar biasa. Kemudian nanti di depannya singgasana ada namanya kursi. Sehingga ada namanya ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursi Allah seluas langit-langit dan bumi. Jadi kursi seluasnya kayak 7 lapis langit dan bumi. Besarnya apa itu kursi? Nah, kursi ini apa? Kursi itu adalah tempat injakan kaki Allah Ta'ala. Jadi kursi sama arsy itu berbeda. Kursi itu bukan kursi tempat duduk ya. Kursinya Allah, ayat kursi, namanya ayat kursi di surah Al-Baqarah. Itu bukan kursi itu tempat duduk. Bukan, kursi itu adalah tempat injakan kaki. Tempat injakan kakinya saja sebesar 7 lapis langit dan bumi. Itu baru kakinya. Tempat injakan kakinya ya. Belum singgasana Allah Ta'ala. Bahkan kata para ulama, singgasana Allah kalau dibandingkan dengan kursi, kayak nampan dibandingkan dengan uang logam. Jadi nampan yang besar itu namanya arsy, uang logam itu kursinya. Jadi kursi yang seluas langit-langit dan bumi nggak ada apa-apanya dengan singgasana Allah Ta'ala. Besar sekali singgasana Allah Ta'ala. Jadi singgasana Allah itu namanya penutup alam semesta, atapnya, kemudian depannya ada kursi, di bawahnya ada tiang, ada malaikat penyangga, di bawahnya itu lautan, air. Sehingga singgasana Allah ngambang di atas air. Ngambang dan airnya besar sekali. Kalau dalam riwayat jadi kalau air antara atasnya air sama bawahnya air, kalau orang berjalan atau burung tadi berjalan, itu butuh waktu panjang sekali, sekitar 500 tahun. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya singgasana Allah itu di atas lautan. Nah, itu Rasulullah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Rasulullah mengatakan singgasana Allah berada di atas lautan. Lautan di atas alam semesta. Nah, nanti dari situ di bawahnya lagi ini. Jadi ada singgasana tadi ya. Setelah itu ada kursi. Allah di atas singgasana. Kursinya, kakinya Allah taruh di atas kursi. Setelah itu baru di bawahnya ada lautan. Di bawah lautan baru surga. Surga ada 100 derajat. Derajat 1 dengan derajat yang bawahnya lagi 1 dengan derajat yang kedua, jalannya seperti langit dan bumi. Jadi nanti setiap derajat surga itu nanti ada rumah-rumah banyak sekali. Nanti ada lagi rumah-rumah banyak sekali. Lah surga yang paling tinggi namanya Firdaus. Firdaus nanti banyak sekali rumah-rumah di situ. Rumah yang paling tinggi berarti rumah tertinggi di surga. Itu namanya wasilah. Rumah tertinggi di surga itu namanya wasilah. Dan rumahnya siapa itu?
Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu rumah beliau tertinggi di surga, rumah yang paling dekat dengan singgasana Allah Ta'ala, dekat sekali. Nah itu kalau bapak dan ibu dengar azan, setelah azan kan kita disunahkan berdoa. Doanya apa? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah. Wahai Tuhanku, Engkau zat yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna. Wa sholatil qa'imah, dan sholat yang mau ditegakkan. Ati Muhammadil wasilah wal fadilah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah. Fadilah kemuliaan. Wa ba'athu maqamam mahmudallati wa'ata, berikan apa, dudukkan Nabi Muhammad, angkat Nabi Muhammad di maqam mahmudah yang telah Engkau janjikan, tempat yang terpuji. Nah kita mengatakan berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah ini apa? Wasilah itu adalah rumah tertinggi di surga yang paling indah rumah itu. Nah itu nanti rumahnya Nabi Muhammad. Nah itu kalau kita nanti ketemu sama Rasulullah, berarti kita itu harus naik ke surga yang paling tinggi wis itu. Itu rumahnya Rasulullah. Nah surga itu ada 100 derajat. Derajat yang paling tinggi namanya Firdaus, kemudian di bawahnya Aden, kemudian terus ini sampai 100 derajat. Kemudian nanti di bawahnya surga baru langit. Langit yang paling tinggi langit ke-7. Nanti ada langit itu tempatnya malaikat. Langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setiap langit itu nanti ada Ka'bah dan ada masjidnya juga. Masjid Ka'bah, yaitu Ka'bah yang ada masjidnya. Kalau di langit ke-7 paling tinggi namanya Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur. Rasulullah pernah masuk ke Baitul Ma'mur. Rasulullah mengatakan, saya ketika masuk di Baitul Ma'mur, indah sekali bangunannya. Kemudian beliau mengatakan, dan saya dapatkan penuh sesak malaikat ibadah. Karena malaikat banyak sekali. Beliau mengatakan, dan di sana itu malaikat setiap hari yang ibadah 70.000 malaikat. Setiap mereka selesai kemudian keluar, mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Jadi ngantrinya orang untuk ibadah di Baitul Ma'mur, malaikat itu, mereka itu ngantrinya cuma sekali saja dalam kehidupan. Jadi malaikat masuk 70.000, ibadah tawaf selesai, keluar 70.000 baru lagi, keluar 70.000 baru lagi, terus baru lagi sampai hari kiamat. Menunjukkan apa? Ngantrinya luar biasa banyaknya. Kalau kita kan ngantri orang haji kan walaupun lama juga 30 tahun, 40 tahun, tapi kan masih bisa diulang. Malaikat gak bisa mengulang. Kenapa? Karena saking banyaknya antrian. Namanya Baitul Ma'mur. Nanti kalau Ka'bah atau masjid yang di langit pertama, kalau langit pertama itu namanya Baitul Izzah. Jadi ada namanya Baitul Ma'mur, itu di langit ke-7. Kalau Baitul Izzah langit pertama. Kalau Ka'bah di kita namanya Baitul Haram. Itu kan nama Baitul Haram, itu nama masjidnya, ada Ka'bahnya. Lah kata para ulama, Ka'bah langit ke-7 kalau dijatuhkan pas mengenai Ka'bah kita. Nah itu Ka'bah itu merupakan pusaran alam semesta. Nah itu kalau aslinya ya, dan itu banyak ilmuwan yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya titik 0 derajat itu kalau masalah waktu ya, itu aslinya adalah di Ka'bah, bukan di Greenwich. Kalau kita selama ini belajar kan titik 0 derajat itu di Greenwich. Itu versinya orang-orang barat. Tetapi terbantahkan sama ilmuwan sekarang bahwa titik 0 derajat itu aslinya di Saudi, di Ka'bah. Maka itu kenapa Saudi Arabia bikin jam besar sekali di dekat Ka'bah. Namanya apa? Bapak Ibu yang pernah ke sana itu, ada jam besar sekali di atas hotel depan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Namanya apa? Tower Zamzam. Zamzam Tower. Itu besar sekali tuh. Jamnya itu tinggi sekali. Semua orang yang di Mekah mesti melihat. Besar sekali itu, besar sekali jamnya. Kenapa Saudi bikin itu? Karena untuk membantah bahwa titik 0 derajat itu di Greenwich. Tapi kan jarang diekspos lah masanya, jadi orang tahu alasan Saudi bikin jam itu apa. Kok Saudi bikin jam triliunan kan biayanya kan?
Dan itu wakafnya kerajaan Saudi. Itu tujuannya apa? Untuk tadi membantah bahwa titik 0 derajat itu di Ka'bah, karena Ka'bah itu pusaran alam semesta, pusaran. Ya, jadi semua alam semesta itu nanti pusatnya di Ka'bah. Dan itu bukan hanya di Ka'bah, Ka'bah yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 sama semuanya, satu titik. Nah, jadi langit ke-7 sampai ke bawah namanya langit dunia. Langit dunia itu langit pertama. Nanti di bawahnya langit yang tadi yang pertama, di bawahnya baru tata surya. Ada matahari, bulan, bintang-bintang yang banyak sekali. Nanti ada banyak galaksi. Kalau di kita ini, kalau ilmuwan yang mengatakan kita, bumi kita itu di galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Ini kalau kita dulu pernah belajar ya ilmunya itu ilmu apa? Fisika. Fisika. Jadi ada namanya galaksi. Galaksi itu apa? Sumber cahaya, sumber sinar. Kita itu katanya sumber sinarnya dari matahari. Matahari bersinar, kemudian nanti ada planet-planet yang mengelilingi untuk mengambil cahaya dari matahari, sinarnya. Nah itu namanya galaksi. Nah galaksinya matahari namanya galaksi Bima Sakti. Rupanya di luar sana ada ribuan galaksi. Matahari itu ribuan matahari di luar angkasa sana. Sampai itu para ulama ilmuwan itu luar biasa banyaknya. Dulunya ya, sebagai pelajaran di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, matahari dan rembulan dulunya bersinar terang benderang semua. Rembulan itu sinarnya terang dulunya kayak matahari, tapi setelah itu dipadamkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya rembulan tidak bersinar tapi bercahaya, mengambil pantulan dari matahari. Allah Ta'ala berfirman, faja'alna al-laila wan nahara ayatain. Allah menjadikan malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Famahawna ayatal laili. Kami hapus tanda malam rembulan. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Kami jadikan tanda siang terus bersinar, yaitu matahari. Nah, itu Abdullah bin Abbas belum mengatakan dulu rembulan bersinar terang benderang seperti matahari, tapi cahayanya dipadamkan, sinarnya dipadamkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu padam, akhirnya gelap. Maka pantulan matahari memantulkan ke rembulan, rembulan memantulkan ke bumi. Itu namanya cahaya. Sehingga dinamakan cahaya rembulan, bukan sinar rembulan, karena yang bersinar itu matahari. Nah dari ilmuwan sekarang meneliti, maka itu ilmuwan itu sekarang canggih, teropongnya mereka itu canggih sekali. Nah ilmuwan itu meneliti rembulan, berpuluh-puluh tahun rembulan itu teliti sama mereka. Hasilnya menakjubkan. Apa di antara hasil penelitian mereka? Rembulan itu kayak diikat cincin. Jadi rembulan besar itu rupanya ada garis mengelilingi kayak cincin. Akhirnya apa mereka katakan? Berarti dulu rembulan itu pernah pecah. Kayak bola plastik gitu ya Bapak dan Ibu, kalau lihat bola plastik kan. Bola plastik itu kan dulunya kan aslinya kan dua lempengan kan itu. Setelah itu disatukan, penyatuannya itu ada garisnya. Demikian juga rembulan kayak gitu. Sehingga mereka mengatakan ilmuwan, berarti rembulan itu dulu pernah pecah, kemudian disatukan, bekas pecahan itu masih ada. Lah yang menetapkan rembulan pecah itu di Al-Quran, itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah sangat dekat datangnya dan rembulan sudah pecah. Zamannya Rasulullah dipecah rembulan. Setelah itu disatukan lagi. Setelah itu mereka meneliti lagi, orang-orang NASA, orang-orang ini ilmuwan itu meneliti. Rupanya di rembulan itu, nanti coba lihat ya, silakan Bapak Ibu itu lihat foto rembulan di Mbah Google. Di Google, foto rembulan, itu detail sekali itu ada. Rupanya di rembulan itu ada lubang-lubang hitam. Ini silakan nanti lihat, karena saya pernah ngeceknya. Benar memang saya lihat foto-fotonya itu dari NASA itu canggih sekali memang rembulan ini. Jadi di rembulan itu ada lubang-lubang besar ya, lubang-lubang, kubangan-kubangan lah itu. Setelah itu mereka meneliti lagi dalamnya kubangan itu apa. Ilmuwan itu, karena teropong mereka kan canggih sekali. Mereka mendapatkan rupanya lubangan yang warnanya hitam itu bekas bakaran, terbakar.
Akhirnya diteliti lagi, bakarnya dari mana? Rupanya di situ dulu ada ledakan nuklir, bekas-bekas nuklir. Ketika diteliti lagi sama mereka itu sampai itu berpuluh-puluh tahun ini waktunya meneliti mereka. Akhirnya mereka mendapatkan bahwa rembulan dulu bersinar terang seperti matahari. Matahari itu kan bersinar. Kenapa kok panas menyengat? Karena di matahari itu ada ledakan nuklir per detik. Jadi yang membuat panasnya matahari itu kan ada api yang menyala. Apinya itu dari mana? Dari ledakan nuklir. Nuklir itu kan dahsyat sekali. Sedikit nuklir kalau meledak hancur semua. Kekuatannya dahsyat itu di matahari. Besar, bola besar itu isinya nuklir semua. Terjadi ledakan terus, dier. Akhirnya panas sampai ke kita panasnya. Lah rembulan itu dulu kayak gitu. Cuma akhirnya dipadamkan. Sehingga ilmuwan mengatakan berarti rembulan dulu bersinar. Di Al-Quran kita sudah ada. Hasil penelitian mereka itu di Al-Quran kita sudah ada. Jadi intinya tata surya, matahari, rembulan, bintang itu belum sampai ke langit. Nah itu kalau Bapak Ibu mengatakan saya melihat matahari, rembulan di atas langit, itu bukan di atas langit, di bawah langit. Karena belum sampai ke langit. Langit pertama masih ada tanya 7 langit ya. Pertama, kedua, ketiga ini belum sampai langit pertama. Jauh, langit pertama itu jauh sekali. Kenapa? Karena langit pertama itu ada pintu gerbang. Tidak boleh seorang pun masuk. Nabi Muhammad saja masuk ke langit itu kan cuma sekali, Isra Mi'raj. Sama malaikat Jibril. Itu saja ketika malaikat Jibril mengetuk pintu ditanya, "Kamu siapa?" Sama penjaganya, "Saya Jibril." "Kamu bersama siapa?" "Saya bersama Muhammad." "Muhammad sudah diizinkan naik ke atas langit belum?" "Sudah." Baru dibuka pintu gerbangnya sama malaikat. Sehingga langit saja itu ada pintu gerbangnya, gak sembarangan orang bisa keluar masuk, gak sembarangan. Dan indera manusia sehebat apa, secanggih apa teknologi mereka, dia akan bisa tembus sampai ke langit pertama. Jadi itu langit di bawahnya langit pertama, langit itu baru tata surya yang besar sekali. Setelah itu di bawah ini tata surya baru bumi yang kita injak. Bumi kita itu nanti ada 7 lapis. Bumi itu ada 7 juga, lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Di bawahnya baru neraka. Sehingga neraka itu di bawah, di tempat yang panas sekali, neraka jahanam itu di bawah. Nah ini gambaran ini yang saya gambarkan ini semua ini, itu namanya alam semesta. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan ini semua. Namanya Tuhan itu Allah yang menciptakan ini semua. Dan Allah yang merawat, Allah yang mengatur. Alam semesta yang besar ini tidak ada satu kejadian kecil kecuali semuanya sudah diatur sama Allah Ta'ala. Nah itu sampai Allah Ta'ala mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh di hutan belantara, wala habatin fi dhulumatil ardi, tidak ada biji yang ada di tanah, satu biji, wala rabbin wala yabisin, tidak ada yang basah dan yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya tercatat, terdata di kitab takdir. Itu kitab takdir namanya kitab Lauhul Mahfuz. Nah itu dinamakan dengan alam semesta. Jadi alam semesta itu besarnya luar biasa. Kita itu kecil sekali, maka tidak usah kita itu sombong dengan apa yang kita miliki, karena kita nggak punya apa-apa. Nah itu ringkasan dari pembahasan ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah semesta alam itu apa tadi? Semesta alam itu berarti apa? Segala sesuatu selain Allah Ta'ala, atau dinamakan dengan alamnya makhluk. Kenapa? Karena yang ada wujudnya cuma satu dari 2 kemungkinan, makhluk atau khalik. Sehingga siapa yang ada wujudnya, apa saja yang ada wujudnya, kalau dia tidak khalik ya berarti makhluk. Tidak mungkin enggak ini. Tidak mungkin ada sesuatu dia bukan khalik, dia itu bukan makhluk, enggak mungkin. Karena segala sesuatu selain khalik berarti itu makhluk semua. Nah itu alam semesta adalah sebuah ruangan besar, dan itu semua yang Allah ciptakan semuanya dimasukkan di situ semua. Nah, di sebuah tempat namanya alam semesta. Ya ini pembahasan ringkas tentang ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah nanti kita kupas pelan-pelan, kita pelajari pelan-pelan sampai kita paham.
Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.